Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan kita masih di channelnya Nusantara FX Community ya. Nah, ngelanjutin obrolan kita tentang live trading Euro USD, kali ini kita akan bikin live review buat live trading yang kemarin, ditambah juga ada beberapa plan yang sudah tereksekusi maupun yang masih running hari ini ya. Nah, gini teman-teman, ketika kita nanti menganalisa apapun, pair apapun, teman-teman kan perlu tahu alasannya dan perlu juga tahu reviewnya. Kenapa area ini diambil, bagaimana teman-teman mengambil area ini, lalu juga bagaimana hasilnya. Sehingga teman-teman akan bisa mengulang di masa depan, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditiadakan, kan seperti itu ya. Nah, di video kali ini, karena cukup banyak pair yang akan kita bahas, maka saya nggak akan bahas detail tentang bagaimana cara kita charting. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen lihat lagi lebih detail, karena waktu itu kita cuma bahas 1 sampai 2 pair aja, mungkin teman-teman bisa lihat nih di channelnya Nusantara FX Community, kita pernah ngebahas tentang cara NFC membaca tren dan juga live trading Euro USD. Nah, itu juga ada videonya, teman-teman bisa lihat linknya nanti di pojok sini. Terus ada juga video setelah itu, live trading yang spesifik hanya Euro USD saja. Nah, itu linknya juga kita tempel lagi nanti di pojok sini ya, di atas. Sini, ya sinilah pokoknya, kira-kira gitulah ya. Nah, buat pair-pair selanjutnya, karena teman-teman ini melihat sebagai publik ya, bukan sebagai membernya NFC VIP, maka saya hanya akan bahas tentang plan-plan yang dirilis oleh teman-teman NFC analis di NFC VIP yang dipublish ke NFC publik. Yuk kita lihat langsung aja. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kita ada di dalamnya channel Nusantara FX Community. Nah, ini video yang saya bahas tadi. Jadi yang paling kanan ini membaca tren versi NFC dan live trading Euro USD. Ini sambil backsound ada DJ gagak di luarnya. Ada burung gagak punya tetangga. Oke lah ya. Lanjut. Di sebelah sini juga ada nih, ada live trading Euro USD. Ini video kedua. Nah, kita akan lihat hasilnya hari ini. Yuk, kita buka aja chartnya yang pertama. Nah, supaya fair kita lihat dulu chart before-nya di dalam channelnya NFC Publik. Di tanggal 26 September, teman-teman NFC Publik itu sudah mendapatkan info dari teman-teman analis, itu Euro USD H1 ini plan-nya, plan before-nya, jadi sell area. Sell area di harga 9955. Ada SL-nya di sana, TP-nya juga di sana ada. Oke, nah kita lihat hasilnya. Ini 9955 nya ini ya, yang tengah teman-teman, chartnya. Teman-teman bisa lihat, di sini areanya sudah meninggalkan, harga sudah meninggalkan area cukup jauh, lalu kembali lagi cukup lama. Kalau kita bisa lihat, plan ini dibuat sekitar 26 September ya. Dan harga menyentuh area itu tanggal 3 Oktober, jadi sekitar seminggu setelah plannya dirilis. Kita tetap hold, tetap valid areanya, dan dia menyentuh sedikit ke dalam area sell kita, lalu jatuh langsung menuju TP2. Balik lagi ke TP1, naik lagi, turun lagi, balik lagi ke OP kita, ke harga OP kita, lalu balik lagi ke TP2, sentuhan keduanya juga masih bekerja, lalu bekerja di tengah gitu ya harga, sentuhan ketiganya, balik lagi ke TP2, sekali lagi teman-teman, ini sentuhan yang ketiga, dan balik lagi ke OP kita, ini sentuhan yang keempat teman-teman, dan setelah sentuhan yang keempat, harga langsung jatuh menyentuh TP3 kita, lalu kembali lagi ke atas. Sehingga menyelesaikan trade kita dengan posisi akhir profit ya di TP3. Nah, nilai moral yang bisa teman-teman ambil di sini adalah jarang sekali terjadi teman-teman yang memang tidak melibatkan perasaan itu bisa menahan. Sorry, maksud saya teman-teman yang melibatkan perasaan itu bisa menahan, ini jarang banget teman-teman. Karena gini, ini dia profit nih, floating profit, balik lagi minus. Floating profit, balik lagi minus. Sampai 4 kali dia tetap menahan floating profitnya dan sampai TP3 juga. Nah, ini jadi satu pertimbangan yang sangat matang kenapa akhirnya kita pengen banget teman-teman datang ke seminarnya NFC. Ya, karena di seminar NFC teman-teman diajarkan bagaimana teman-teman bisa mencapai profit dengan sangat maksimal. Karena teman-teman bisa lihat di chart, harga hanya menyentuh TP3 lalu balik lagi teman-teman. Karena memang area TP itulah yang direncanakan kira-kira profit zone-nya sampai sana. Peluang profitnya paling jauh sampai sana menurut kita. Dan ternyata benar, harga melewatin sedikit aja TP terus balik lagi.
Jadi harga hanya ambil sedikit di OP kita, lalu jatuh sampai ke TP kita, dan sekarang harganya di tengah-tengah. Nah, ini jadi satu kelebihan di mana teman-teman nggak bisa lihat ini hanya sebagai video singkat di dalam video kali ini aja. Saya pengen banget teman-teman hadir, mungkin di seminar selanjutnya ya teman-teman tinggal coba lihat di description box di bawah video ini, ada keterangannya, seminar terdekatnya di mana, teman-teman lihat info detailnya, klik linknya di dwiananggara.com, nanti teman-teman akan bisa dapetin infonya, kapan seminar terdekatnya datang. Ada buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa jangkau segera. Karena apa? Karena untuk memiliki mental bisa nahan floating profit seperti ini tidak mudah teman-teman. Kita butuh disiplin, kita butuh percaya bahwa strateginya bisa bekerja. Kalau teman-teman nggak percaya, banyak teman-teman yang sudah memberikan testimoni keburu cut duluan profitnya. Gitu. Jadi kalau stop loss dibiarin, floating profit dibiarin, sampai balik lagi ke OP-nya lagi, itu keburu-buru di cut profit. Tapi ketika dia floating minus, itu ditahan. Tapi kalau misalnya floating profitnya sudah mulai agak jauh, itu mulai deg-degan. Ambil jangan ya, takut harganya balik gitu ya. Nah, itu sebuah level psikologi lanjutan yang menurut saya teman-teman bisa dapetin dengan cara datang ke seminar kita dan pelajari secara detail apa aja yang teman-teman bisa dapetin sebagai pertumbuhan psikologis buat teman-teman semua. Karena sekali lagi, knowledge yang kita kasih ke teman-teman semua tidak akan menjadi skill kalau teman-teman nggak praktekin sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi USD sudah ya. Lanjut, di bawahnya ini kita ada banyak postingan dari teman-teman media di NFC ya, di Instagram, ada infonya juga, terus ada video di YouTube juga yang baru. Oke, lanjut. Ini ada info Euro CHF tanggal 25 September. Ini hit TP2 nih, kita sudah bahas ya. Teman-teman selamat yang sudah menikmati profitnya. NZD-JP juga hit TP3 hari itu. Selamat profitnya. Nah, ada lagi plan Euro USD di tanggal berapa nih? 30 September. Oke, ini sell areanya di harga 09193. Kita lihat. Ini saya udah gambar 09193 di sini. Ini harganya jatuh ke bawah, lalu balik ke area kita, sempat floating profit sebentar dan SL. Jadi ini menghasilkan stop loss. Sikat ya. Lanjut, ada lagi plan USD CHF. Nah, USD CHF ini ada harganya uptrend, naik ke atas, kita bikin buy area di harga 99566. Kita lihat harganya di USD CHF. Ini dia buy areanya di sekitar sini, harga masuk dalam area dan stop loss. Oke. Itu another stop loss. Lanjut, ada lagi AUD-CAD. Nah, AUD-CAD sell area, kita bisa lihat di sini downtrend cukup kuat. Harganya 88839. Ini harga chartnya sebelum terjadi apa nih? AUD-CAD. Kita lihat ya, AUD-CAD sell area. Nah, ini juga harga meninggalkan area, lalu kembali ke sell area kita dan langsung menyentuh stop loss dengan pasti. Ini stop loss dengan sukses ya. Oke lah. Sebuah stop loss yang lain lagi di AUD-CAD. Nanti kita bikin rekapnya ya. Lanjut, setelah itu ada plan CHF JPY. Nah, ini sell area, harganya meninggalkan area dan membentuk downtrend. Kita sell limit di harga 107604. CHF JPY 107604 tuh di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi harga meninggalkan area semakin jauh, lalu kembali lagi dengan cepat gitu ya, dengan sangat kuat. Dan hanya menyentuh sedikit sell area kita, jatuh langsung mendapatkan profit di TP2. Setelah TP2, nggak nyampe TP3, balik lagi ke harga OP dan menyentuh stop loss. Jadi di trade ini teman-teman mendapatkan result TP2 ya. Selamat buat teman-teman yang mengikutinya. CHF JPY. Lanjut, setelah itu, ini teman-teman bisa lihat loh ya, teman-teman boleh lihat before-nya kita sudah posting jauh sebelum areanya terpanggil atau terjemput harga di harga yang sangat spesifik. Lanjut, GBP NZD. GBP NZD ini dirilis di tanggal 7 Oktober. Baru sekitar 2-3 harian dari sejak video ini direkam. Harganya 195955 sell area. Dia downtrend cukup kuat di sana. GBP NZD 95955. Nah, teman-teman bisa lihat ini chart afternya. Jadi kalau before-nya seperti ini, ya, downtrend, harganya masih di bawah, kita bikin, kalau sampai sini kita sell. Dan di tanggal 7 Oktober plannya dirilis. Tanggal 8 Oktober, masih di tanggal 7 Oktober, tanggal yang sama kemarin teman-teman, masuk ke sell area kita dan tanpa ampun langsung jatuh menuju ke TP3 kita, bahkan TP6 nih kalau diambil TP6 ya. Ini sell areanya bekerja dengan sangat baik. Saya ucapkan selamat buat teman-teman publik yang mengikuti plan ini, GBP NZD.
TP3. Oke, GBP NZD ini reportnya ya, trade reviewnya TP3. Lalu ada lagi plan baru di tanggal 9 Oktober. Ini baru kemarin persis nih, GBP CHF. Kita rilis harganya di downtrend yang oke. Di specific price-nya 21889 GBP CHF. Betul ya, GBP CHF tadi ya? Oh ya, GBP CHF H1. Nah, ini dia. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kita cukup fair. Ini kita bikin sell area di sini di harga 21889. Areanya disentuh oleh harga dan sudah menyentuh TP1, tapi hampir menyentuh TP2 ya. Ini belum menyentuh TP2, ini kalau saya zoom in belum kena garisnya, hampir kena. Tapi kita belum bisa ngaku TP2. Masih TP1 dan harganya masih running floating profit. Jadi buat teman-teman yang mengambil TP1, saya ucapkan selamat sudah mendapatkan profitnya. Untuk yang TP2 sampai TP3, teman-teman masih punya probabilitas yang oke lah untuk bisa mendapatkan profitnya. Tetap ditahan, kalau misalnya teman-teman mau ambil profitnya sebagian, di TP1 boleh. Kalau misalnya teman-teman mau ambil TP2 dan TP3, di hold dulu profitnya, ya boleh juga. Sekali lagi teman-teman sudah tahu ya, win rate kita tidak 100% benar, tapi punya angka yang cukup oke lah untuk bisa mendapatkan profitnya. Oke, final recap. Dari sekitaran seminggu plan terakhir, kita bikin live review ini. Euro USD yang dua ini kita bikin live trading ya. Di 2 video YouTube sebelumnya ada live trade-nya. Yang satu TP3, yang satu kena stop loss. Jadi akumulasinya masih profit. Untuk USD CHF, ini stop loss, AUD CAD stop loss, CHF JPY TP2, lalu balik stop loss, GBP NZD TP3, dan masih terus turun ya, jadi sangat oke. Yang terakhir GBP CHF, sampai hari ini video ini direkam, sudah menyentuh TP1 dan masih floating profit. Teman-teman yang sudah mendapatkan TP1 selamat, yang masih menunggu TP2 dan TP3, ya happy trading. Itu aja teman-teman. Nah, yang pesan yang pengen saya sampaikan adalah gini teman-teman. Teman-teman yang bisa menahan floating profit ini tidak sembarangan menurut saya, karena secara psikologis bukan hanya teman-teman pemula, kita para senior trader, semua bahkan mentor-mentor saya pun berkata hal yang sama. Semakin sering kita melihat chart, semakin kita ingin meng-cut profit. Itu masalahnya. Ya, sedangkan untuk mendapatkan hasil maksimal, ya kapanpun kita salah, kita harus segera di-cut atau pasangin SL, dan kapanpun kita benar, let the profit run. Jadi cut the loss first and let the profit run. Nah, permasalahannya ketika kita menjalankan sebuah profesi trading forex ini teman-teman, tantangannya adalah kita sebagai manusia itu punya emosi. Kalau kita terlibat dengan perasaan, itu yang bikin kita nggak bisa maksimal mendapatkan profitnya. Karena semakin sering kita ngelihat chart, semakin kita ingin mendapatkan profitnya lebih dulu, mengamankan profitnya. Ini yang banyak orang salah langkah menurut saya. Nah, secara pribadi, apa yang bisa membuat kami bisa menahan profit sampai TP3 lah gitu ya. Selalu TP3 kita tahan, walaupun sampai tadi kita lihat Euro USD ya, TP1 sudah balik lagi, TP2 balik lagi ke area, TP2 balik lagi ke area, sampai 4 kali, baru setelah itu retest dan jatuh sampai ke TP3 harganya. Ya, mati rasa teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah melihat cukup banyak data, ratusan kali transaksi, lebih dari 1000 transaksi kita sudah lakukan, dan datanya menyatakan bahwa ya itu biasanya pasti TP3, jadi biasa aja. Stop loss saya biasa, TP1, 2, atau 3 ya biasa aja. Gitu teman-teman. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau teman-teman mencatat cukup banyak, atau teman-teman mendapatkan contoh kasus yang cukup banyak dari orang lain, sehingga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai sebuah keyakinan baru buat teman-teman semua. Nah, shortcutnya caranya gimana? Teman-teman bisa mendapatkan sangat banyak informasi itu dalam satu trade, di mana teman-teman bisa dapetin semuanya di dalam seminarnya NFC Forex with Duyan Anggara. Dan kabar baiknya adalah kemarin kita sempat ikutan training lanjutan lagi ya, expert training ke Malaysia. Ketemu sama mentor kita, Jose Blasco, ketemu sama Andrew Han, ketemu sama teman-teman senior juga di sana. Ada trader yang sangat junior yang baru banget mulai. Ada juga para mentor kita ikutan belajar jadi sama-sama jadi murid. Itu yang menarik. Nah, kota pertama yang akan didatengin adalah Medan. Kalau teman-teman lihat seminar ini, video ini sebelum seminar Medan, saran saya datang karena Medan adalah kota pertama yang akan kita share ilmu yang akan kita update dari seminar kita di Malaysia kemarin, workshop 2 hari di Malaysia kemarin. Setelah itu kita juga akan sempurnakan terus untuk kota-kota selanjutnya. Oke, jadi singkat cerita dari saya, mungkin ini aja plan NFC publik yang teman-teman bisa dapetin reviewnya.
Sampai hari ini, 1-2 hari terakhir, saya belum lihat teman-teman NSC VIP mendapatkan area-area yang sangat menarik, sehingga mereka nge-hold. Mereka tidak mendapatkan area yang cukup berkualitas untuk di-share buat teman-teman semua. Saran saya sabar aja, karena sekali lagi, ketika tidak ada zona yang sangat berkualitas, kita nggak share apa-apa. Tapi ketika ada zona yang sangat berkualitas, 1, 2, 3, 8, bahkan 10, kita akan share semua ke NFC VIP ya. Buat teman-teman yang di NFC publik, kita akan pilihin satu yang terbaik di antara semuanya untuk di-post ke publik. Itu kabar baiknya. Jadi, itulah cara trading kita. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like video ini, teman-teman bisa share ini juga ke orang lain, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat di video-video kita selanjutnya dengan cara subscribe channelnya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!